Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dan saudara-saudaraku saudara sekemanusiaan. Alhamdulillah kita bisa hidup dan tinggal di Indonesia ini. Itu merupakan berkah dari Allah dan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di Indonesia ini negara yang makmur, negara yang gemah ripoloh jinawi, negara yang banyak mengandung sumber daya alam mineralnya, sumber daya lautnya sangat melimpah, sumber daya hutannya sangat melimpah, dan seakan-akan apapun yang kita tanam di Indonesia itu selalu membuahkan hasil. Bahkan batang pun seperti batang umbi kayu. Kita tanam, dia akan menghasilkan umbi kayu dan bisa digunakan sebagai tepung dan dimakan oleh manusia. Batang bambu pun kita tanam, akan tumbuh bambu yang lebat. Dan bambu itu pun kalau masih kecil itu juga bisa dimakan. Kalau orang Jawa bilang bung, jadi sayur bung itu bisa dimakan, bisa dipakai sayur lodeh. Kalau besar pun bambu bisa dimanfaatkan dan banyak manfaatnya yang punya nilai jual komersial. Dan kita harus bersyukur itu. Di samping itu di Indonesia itu banyak kepulauan-kepulauannya, banyak suku bangsanya, banyak bahasa-bahasa yang berbagai macam, termasuk budayanya yang bermacam-macam. Bahkan ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Bahkan ada yang pengamal kepercayaan, hanya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya orang menyebut agama kejawen, meskipun agama itu belum diakui oleh pemerintah Indonesia, tapi itu ada. Hanya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, agama manakah yang benar? Agama manakah yang benar? Apakah penganut kepercayaan itu benar? Lalu, agama manakah yang masuk surga? Apakah penganut kepercayaan itu bisa masuk surga? Nah, mari kita pelajari Al-Quran. Mari kita kaji Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 62 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Artinya, coba nanti dibuka kitab Al-Quran yang ada artinya. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang Yahudi, wan Nasoro dan orang-orang Nasrani, wasobiina dan orang-orang yang percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa dan juga pengaruh bintang-bintang
Kalau di dalam footnote-nya wasobiina ini, dalam footnote-nya terjemahan Al-Quran ini, sobiina itu adalah umat yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW yang mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Wasobiina ini artinya sobiin. Nanti bisa dicek di rumah. Nah, man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Man amana, yang mana mereka itu beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholihan dan mereka melakukan perbuatan yang baik, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka adalah pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa ketakutan, juga tidak akan menyesal. Nah, dari sini ditunjukkan bahwa orang-orang yang beriman, apakah itu dari orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat dan berbuat baik, apakah itu dari orang-orang Yahudi, apakah itu dari orang-orang dari Nasrani, apakah itu dari orang-orang yang sobiin tadi, mungkin bisa diartikan agama lain seperti agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan mungkin penganut kepercayaan juga. Karena di sini dinyatakan mereka yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sobiin itu. Mereka yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dikatakan sobiin. Dan mereka mendapat pahala dari Tuhan. Mereka tidak punya rasa takut. Dan mereka tidak akan menyesal. Jadi ini menunjukkan bahwa agama-agama, baik Islam, baik Yahudi, baik Kristen, baik Hindu, baik Buddha, baik Konghucu, baik penganut kepercayaan yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, itu merupakan aliran yang benar, agama yang benar. Jadi kalau yang benar itu mendapat pahala dari Allah, dari Tuhannya. Karena disebutkan di dalam Al-Quran ini. Nah, selanjutnya mereka tidak boleh dikatakan sebagai orang-orang kafir. Karena mereka tidak ingkar kepada Tuhan yang Maha Esa. Mereka mengakui kepada adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, apakah mereka itu nanti bisa masuk surga? Orang Kristen, apakah bisa masuk surga? Orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi, apakah bisa masuk surga? Orang Hindu, apakah bisa masuk surga? Orang Buddha, apakah bisa masuk surga? Apakah orang Konghucu bisa masuk surga? Apakah penganut kepercayaan yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu bisa masuk surga? Kalau di dalam Al-Quran ini ada suatu ayat yang menunjukkan bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik itu akan masuk surga dan abadi di dalamnya. Buktinya, lihat surat Al-Baqarah ayat 82. Jadi surat Al-Baqarah ayat 82 ini menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati. Walladzina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang yang beriman dan mereka yang berbuat baik. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ulaika, mereka itu ashabul jannati, penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan mereka itu di dalam surga
akan abadi. Jadi walladzina amanu wa amilus solihati. Walladzina amanu yaitu orang-orang yang beriman, artinya orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan mereka yang berbuat baik itu menjadi penduduk surga dan mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 82. Di situ tidak disebutkan apakah dia orang Islam, apakah dia orang Kristen, orang Katolik, Kristen Protestan, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, atau penganut kepercayaan. Tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah walladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihati, dan mereka berbuat kebaikan. Nah, ini kalau beriman saja tidak berbuat kebaikan, ya belum tentu bisa masuk surga. Mungkin mampir ke neraka dulu lama, itu mungkin sampai gosong, nah, baru mungkin dilihat oleh malaikat, lalu ada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dicelup di telaga Kausar lalu dinaikkan surga. Tapi di nerakanya lama sekali sampai gosong kalau tidak berbuat baik. Tapi kalau berbuat baik, orang beriman berbuat baik itu akan menjadi penduduk surga dan kekal di dalamnya. Menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Jadi perlu diketahui, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saudara-saudaraku sekemanusiaan, bahwa di Indonesia ini tidak ada orang kafir. Yang ada adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Hanya saja mereka beragama berbeda-beda, sesuai agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, yang 6 agama itu. Meskipun ada juga dari mereka yang mengikuti aliran kepercayaan atau kejawen yang hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi belum diakui oleh pemerintah sebagai agama. Jadi intinya manusia, intinya itu adalah beriman kepada Allah dan berbuat baik. Insya Allah dia akan masuk surga. Sesuai dengan nas yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Ini. Nah, begitu pula perlu kita ketahui bahwa Allah menjadikan manusia ini untuk apa? Untuk diuji. Siapa di antara mereka yang berbuat baik kepada manusia yang lainnya? Siapa di antara mereka yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lain banyak disebutkan. Antara lain dalam surat Al-Mulk disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata, dia Tuhan yang menjadikan kehidupan dan yang menjadikan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian semua, mana di antara kalian semua yang berbuat kebaikan. Jadi intinya adalah beriman dan berbuat baik. Insya Allah kita semua akan bisa masuk surga dan kekal di dalamnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia, agar bisa memahami apa yang ada di muka bumi ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina shiratal mustaqim.
syiratal anbiya'i wal mursalin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wa bila taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.